Selamat siang, Bu. Saya Feliana Tania, Berusin Nuraya dari kelas 12-3, ingin mengikuti pengayaan membahas soal yang pernah keluar di PTN, yaitu soalnya tentang peluang, uang majemuk, dan yang terakhir matriks. Saya sudah mendapatkan soalnya. Jadi soal yang pertama adalah peluang Ali, Budi, dan Dian lulus ujian UAN masing-masing adalah 0,7, 0,8, dan 0,9. Peluang lulus hanya satu orang di antara 3 orang tersebut adalah, tadi kita pertama-tama nyari dulu peluang mereka tidak lulus masing-masing. Jadi kita anggap si A ini Ali, B ini Budi, dan D ini Dian. Jadi kita kurangin satu semua ya. 1 dikurang 0,7 dikurang 0,8 dikurang 0,9 sama dengan jadi 0,3, 0,2, dan 0,1. Tadi ini merupakan peluang mereka tidak lulus. Nah, habis ini kita cari, karena yang soalnya pengennya itu peluang lulus hanya satu orang, dan di antara 3 orang tersebut adalah, jadi berarti kita harus nyari masing-masing, yaitu Ali lulus, Budi dan Dian tidak lulus, Budi lulus, Ali dan Dian tidak lulus, dan Dian lulus, Ali dan Budi tidak lulus. Caranya yaitu kita bikin dulu Ali lulus dan Budi dan Dian tidak kan. Nah, kita tahu peluang Ali lulus yaitu 0,8, lalu ini dikali dengan mereka tidak lulusnya, peluang tidak lulusnya. 0,2 dikali 0,1 sama dengan 0,014. Lalu kita cari juga Budi lulus dan A dan Dian tidak. Budi lulus yang kita ketahui 0,8. Maaf, ini salah. Ini harusnya 0,7. 0,7 kali 2 kali 0,1 0,14. Pantas tadi bingung. 0,8 dikali peluang mereka tidak lulus, si Ali tidak lulusnya berapa? 0,3 dikali Diannya tidak lulus 0,1 sama dengan 8 kali 3 0,024. Lalu yang ketiga kita tulis si Dian lulus dan tapi Ali dan Budinya tidak. Jadi Dian lulusnya itu 0,9 dikali peluang si Ali dan Budi tidak lulus, kita tulis 0,3 dikali 0,2 sama dengan 0,054. Tadi ngitung dulu. Lalu habis ini kita kan dapat hasil ininya kan, hasil mereka masing-masingnya. Hasil ini kita tambahkan, soalnya itu yang diminta soal. Jadi 0,014 ditambah 0,024 ditambah 0,054 hasilnya 8215911. Hasil salah ngitung. Ini harusnya 92. Nah, ini hasilnya ya. Jadi peluang lulus hanya satu orang di antara 3 orang tersebut, masing-masingnya adalah 0,092. Lalu kita lanjut ke soal kedua. Soal keduanya yaitu
Ratna menabung di bank A dalam X tahun dan uangnya menjadi sebesar M. Wati juga menabung di bank A dalam X tahun dan uangnya menjadi 3 kali uang Ratna. Jika tabungan awal Wati sebesar 2.700.000 dan bank A menerapkan sistem bunga majemuk, maka tabungan awal Ratna adalah sebesar, tadi yang kita cari itu tabungan awal, yaitu M0-nya si uang awalnya si Ratna. Jadi, untuk mencari ini kita harus menggunakan rumus uang majemuk, yaitu M sama dengan M0 1 ditambah IX. Jadi ini kita jadikan persamaan ke 1. Lalu si Watinya, ini harusnya si Ratna. Jadi dapat kita ketahui si Ratna itu MN-nya kita jadiin M, M0-nya kita jadiin M0, N sama dengan X. Oke, mendapatkan hasil persamaan ini. Sedangkan si Wati yaitu MN-nya sama dengan 3M, M0-nya sama dengan Rp2.700.000, dan N-nya sama dengan X. Kenapa ini 3M? Karena uangnya si Wati ini dapat dari soal 3 kali uang Ratna. Jadi berarti uang si Wati ini 3 kalinya uang si Ratna. M yang di sini uang si Ratna. Oke, jadi dari sini kita dapat menjawab 3M sama dengan 2.700.000, 1 ditambah IX, lalu kita sederhanakan. Si 3-nya pindah ruas dibagi 27 bagi 3, yaitu 900.000. Sebenarnya sih ini udah termasuk ngejawab pertanyaan, tapi kita tetap aja ya, kita substitusikan untuk meyakinkan diri. Substitusikan persamaan ke-1 ke persamaan kedua, yaitu M sama dengan 900, 1 ditambah IX, lalu si M0 1 ditambah I X sama dengan 900.000 1 ditambah IX. Jadi di sini kita lihat ada yang sama, kita coret aja yang ini. Tadi M0 si Ratna adalah 900.000. Uang Ratna adalah uang tabungan Ratna. Tabungan awal Ratna adalah sebesar 900.000, yaitu jawabannya yang E. Lalu kita lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga ini menanyakan tentang matriks. Jadi, cara pertama yang harus kita lakukan untuk mengerjakan soal ini adalah kita kalikan dulu matriks A dan B-nya. Jadi, si baris kali kolom ke sini dapat hasilnya 3A
1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Ditambah 2. Nah, ini baris pertama kali ke kolom kedua, yaitu 3 kali 3, 9, ditambah 1, ditambah 1. Lalu habis itu, kita kalikan baris kedua dari kolom ke 1. Kita mendapatkan 2A ditambah 1 ditambah 2A. Ini ya, ini dikali ke sini, ini kali sini. Terus baris kedua, kolom keduanya kita kaliin. 2 kali 3, 6. 1 kali 1, 1. 1 kali A yaitu A. Nah, kita udah mendapatkan kan? Kita tinggal jumlahkan. Ini hasilnya jadi berapa? 3A ditambah 3, 11, 4A ditambah 1, dan 7 ditambah A. Nah, ini kita baru mendapatkan matriks AB, sedangkan dimintanya determinan. Jadi, sekarang kita pakai rumus determinan AB. Rumus determinan itu A dikali B, tapi A, B, C, D. A dikali D, A kali D, dikurang B kali C. Ini rumusnya. Jadi, dari rumusnya kita bisa kalikan 3A dikali ini, oke. 3A ditambah 3 dikali 7 ditambah A dikurang ini 11 dikali 4A tambah 1 sama dengan 0. Ini ya, kenapa sama dengan 0 dari sini. Lalu sekarang kita tinggal kalikan pelangi. Ini ke sini, ini ke sini. Oke. 3 kali 7. 21A ditambah 3A kali A. Jadi 3A kuadrat ditambah A kali 7. 7A ditambah A kali maaf, kayaknya ada salah perhitungan. Ininya. Maaf ya, seharusnya ini 3. Untung baru kesalahan di sini ya. 3 kali 7, 21. Maaf. Baik, kita ulang ya. 3A kali 7. 21A ditambah 3A kuadrat ditambah 3 kali 7, 21 ditambah 3 kali A, 3A. Oke, maaf. Sekarang ini juga dikali pelangi. Jadi 11 kali 4A, 4A ditambah 11 sama dengan 0. Lalu kita lihat di sini, ada variabel yang sama gak? Soalnya nggak baca. Kita lihat di sini ada variabel yang sama, yaitu 3A sama A. Kita jumlahkan dulu ya. 3A kuadrat ditambah 21 tambah 3 yaitu 24A ditambah 21 dikurang 44A ditambah 11 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tinggal kurangkan mana yang bisa dikurang. 24A dikurang 44A. 24 dikurang 44 berarti min 20A ditambah belum tentu. 21 dikurang 11 positif 10 sama dengan 0. Lalu kan di soal, maka nilai 3A dikurang 20A berapa? Jadi kita tulis lagi 3
A pangkat 3A kuadrat dikurang 20. A sama dengan, si 10-nya pindah ruas, jadi min 10. Ini jawabannya. Jadi, nilai 3. Tunggu. Jadi, nilai 3A kuadrat dikurang 20. A sama dengan min 10. Jadi ini dia jawabannya. Sekian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih, Bu.